Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sungguh hati kita terkagum akan segala kebesaran dan kemurahan Allah. Bersama kita telah terbangun dari lelap kita telah mendapat kekuatan kesegaran pada tubuh kita, dan kita melihat sebuah hari baru di depan kita. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, karena itu mari bersama kita mengawali hari ini di dalam embun pagi, hari Rabu 15 Oktober tahun 2025 di Radio Petra 105,7 FM dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Adapun tema yang menjadi perenungan kita saat ini adalah obat yang manjur. Diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 5-8. Dan karena itu, mari sebelum firman Tuhan menerangi jalan hidup kita, bersama kita berdoa. Terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami ya Bapa. Kami bersukacita atas setiap perbuatan tangan-Mu, perlindungan-Mu saat kami terlelap, rahmat-Mu yang memberi kami kekuatan dan kesegaran, dan juga kemurahan-Mu yang menyediakan sebuah hari baru di depan kami. Segala kebaikan-Mu kami terima, bahkan sebelum kami meminta, karena Engkau teramat sangat mengasihi kami, dan begitu setia menuntun langkah kehidupan anak-anak-Mu. Karena itu Bapa, kini lihatlah setiap hati yang telah terarah kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati, pikiran, dan jiwa, menerangi batin kami, supaya kami Tuhan sanggupkan mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh menikmati hari pemberian-Mu dengan berjalan di jalan Tuhan dan menggenapi setiap rancangan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya yang hamba-Mu sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, perenungan kita, tema obat yang manjur, diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 5-8, yang demikian sabda Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tentu yang namanya obat bukanlah hal yang disenangi oleh kita. Kita tahu obat pasti rasanya tidak enak. Kita tahu bahwa yang namanya obat berarti ada sesuatu yang harus rutin kita lakukan. Obat bukan sesuatu yang diinginkan, tetapi realitanya obat justru dibutuhkan. Obat memang akan menjadikan kita sadar
bahwa kita memang tidak sedang baik-baik saja. Sekurang-kurangnya obat pun juga memberi sebuah manfaat, yaitu pertama, kita sadar bahwa kita sedang sakit. Kita tahu bahwa kita memang membutuhkan obat supaya kita bisa kembali pulih. Karena itu juga obat yang kedua akan memberikan harapan. Sebab seketika kita minum obat, tentu kita punya harapan kita akan menjadi sehat kembali, menjadi pulih kembali. Dan karena itu yang ketiga, obat juga mengajarkan ketaatan. Harapan untuk sembuh, kesadaran bahwa kita sakit akan membentuk perilaku kita untuk mau tunduk, taat, tertib dalam meminum obat. Nah, sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tahukah kita bahwa kita pun juga dipanggil Tuhan? Kalau saya bertanya kenapa kita Kristen, tentu terkadang selama ini kita memiliki jawaban-jawaban yang menurut kita seakan-akan benar. Ketika kita ditanyakan kenapa kita menjadi seorang Kristen, biasanya kita akan mengatakan, "Pak, saya Kristen kan karena sudah dari keluarga Kristen. Saya adalah keturunan dari keluarga Kristen." Atau kalau tidak, kita bisa menjawab, "Ya karena saya telah belajar, saya tahu dan saya memang memutuskan untuk menjadi seorang Kristen." Tahukah kita bahwa Kristen bukan persoalan keturunan? Kristen pun bukan juga soal persoalan saat kita memutuskan untuk menjadi Kristen. Menjadi Kristen karena Tuhan memilih kita. Menjadi Kristen karena Allah sendiri yang memanggil kita. Kristen bukan hanya sebuah keturunan atau tradisi, apalagi juga bukan karena kekuatan akal budi kita. Kristen justru menghayati karena aku orang berdosa, aku orang tersesat, dan aku tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Sebagaimana kesadaran kita orang sakit, yang kemudian harus meminum obat. Demikian juga kesadaran bahwa kita orang berdosa, tidak dapat menyelamatkan diri dan juga membutuhkan juru selamat. Di sana kita percaya pertolongan kita, keselamatan kita dikaruniakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Menjadi Kristen seperti kesadaran sakit, tetapi Tuhanlah yang memanggil kita. Kalau Tuhan yang memanggil, berarti Tuhan sendiri yang telah memilih. Tuhan sendiri yang menetapkan kita. Itulah yang menjadikan hati kita boleh percaya, tenang, dan damai sejahtera. Kalau Tuhan memilih dan menetapkan, berarti ada kepastian karena rencananya tidak akan gagal. Tetapi kita juga melihat setiap panggilan dan pilihan Tuhan tidak hanya menjadikan kita beragama Kristen. Sebab Tuhan Yesus pun memanggil murid-muridnya dan dipersatukannya. Setiap orang yang dipilih dan dipanggil juga akan dipersatukan dalam persekutuan tubuh Kristus. Menjadi Kristen adalah bersekutu. Menjadi Kristen adalah menjadi satu kawanan domba. Menjadi Kristen adalah umat gembalaan Allah. Tidak mungkin hidup sebagai orang Kristen, percaya Kristus, tetapi tidak hidup dalam sebuah persekutuan. Dan pada akhirnya, setiap pribadi yang telah dipersatukan menjadi persekutuan atau kawanan domba Allah tadi juga hidup sebagai utusan-utusan Allah. Firman Tuhan pun mengingatkan ketika Tuhan Yesus memanggil para murid, memilih mereka, menjadikan satu kawanan, 12 murid yang juga melambangkan kembali 12 suku Israel. Tuhan pun juga mengutus, jangan menyimpang ke bangsa lain, datanglah pada domba-domba yang hilang dalam umat Israel. Pergi dan katakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, uniknya bukan hanya kita sakit, lalu kita mendapat obat,
yaitu keselamatan Allah. Lebih daripada itu, ketika kita diselamatkan Allah, kita juga dijadikan obat, dijadikan berkat bagi orang lain. Ketika kita menjadi Kristen, satu tubuh Allah, tetapi juga kita menjadi utusan-utusan Allah, hidup di dalam rancangan dan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan karya kita adalah karya seperti obat. Kita tadi mendengar, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kita diberi kuasa. Seperti obat yang menyembuhkan, kita pun juga membawa karya-karya pemulihan. Yang pertama, sembuhkanlah orang sakit. Berarti kita datang untuk membawa kuasa menyembuhkan. Tidak selalu secara fisik, tetapi juga ketika ada relasi yang rusak, kehidupan yang lemah, di sanalah kita boleh membawa karya pemulihan. Kedua, bangkitkanlah orang mati. Berarti hidup kita harus menghadirkan kuasa Allah, supaya jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang tidak ada harapan, menjadi bangkit karena mengalami kuasa Allah. Tahirkanlah orang kusta. Menahirkan artinya menyucikan. Ketika ada saudara kita, sesama kita yang jatuh dalam dosa, tugas kita bukan menghakimi. Tugas kita bukan hanya menuduh dosa dan kesalahan atau menuntut mereka, tetapi justru menahirkan, menyucikan, membawa mereka untuk merasakan kemurahan, kesetiaan kasih Allah, sehingga setiap orang dapat meninggalkan dosa-dosanya. Usirlah setan-setan, bahwa kita juga diberi keberanian. Segala bentuk kuasa-kuasa gelap, baik yang bentuknya kuasa yang tidak dapat kita lihat, tetapi juga kuasa gelap yang nyata dalam ketidakadilan, dalam kemiskinan, dalam ketimpangan sosial atau kesenjangan. Itu pun juga karya-karya iblis yang harus kita hadapi dan kita lawan. Karya kita adalah karya obat, yaitu ketika kita boleh memulihkan, membangkitkan, menyucikan, dan keberanian melawan segala ketidakadilan dan kuasa-kuasa jahat lainnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah dipilih, kita telah dipanggil, kita menjadi satu persekutuan umat Allah. Tetapi jangan dilalaikan, menjadi Kristen adalah hidup dalam rancangan Allah, hidup sebagai utusan-utusan Allah. Di sana kita diberi kuasa, di sana hidup kita harusnya menjadi obat bagi sesama kita. Karena itu mari, jika kita sungguh percaya bahwa anugerah keselamatan telah kita terima. Keselamatan bukanlah sebuah jalan singkat masuk surga. Keselamatan justru memperbarui kemanusiaan, di mana kita diberi peran, kita mendapat tugas, kita menjadi utusan Kristus, dan berperan menjadi obat yang menyembuhkan, yang membangkitkan, yang menyucikan, dan juga yang berani melawan kuasa-kuasa gelap. Selamat menjadi obat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami bersukacita karena sabda-Mu. Siapakah kami? Orang yang begitu lemah dan sesat, orang yang hina dan jahat. Tetapi Tuhan berbelas kasih. Dalam kesadaran ketidakberdayaan, Engkau datang, Engkau memanggil dan memilih, Engkau menyelamatkan dan menjadikan kami satu persekutuan, kawanan domba gembalaan Allah.
tetapi Engkau bahkan menjadikan kami sebagai utusan-utusan-Mu di dunia, melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu, dan Engkau memberi kami kuasa menjadi obat bagi sesama kami. Karena itu Bapa, biarlah kami boleh hadir untuk memulihkan, untuk membangkitkan semangat yang lemah, untuk menyucikan mereka yang terjerat, mereka yang terjatuh, mereka yang terikat dalam kuasa-kuasa dosa, dan keberanian untuk melawan segala kejahatan. Karena itu Bapa, kami mohon perlindungan dan bimbingan Tuhan. Tuntun kami di sepanjang hari ini. Mampukan kami hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Mampukan kami untuk menggenapi segenap rancangan Tuhan di hari ini, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan. Dan Tuhan juga boleh terus memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun untuk dosa dan kesalahan. Kami mengingat segenap sahabat Petra yang lemah dan sakit. Tuhan melawat, menghibur mereka yang usia lanjut. Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Lindungi dan tuntun setiap keluarga kami. Berkati anak-anak kami yang bekerja dan bersekolah. Dan kiranya Tuhan menuntun, memelihara, dan membimbing kami oleh kasih setia-Mu. Inilah seru doa syukur, inilah permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, penolong kami yang setia. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai sahabat Petra dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita membuka hari di dalam Embun Pagi edisi Rabu 15 Oktober tahun 2025. Selamat menjalani hari ini dengan penuh syukur, sukacita. Selamat menggenapi rancangan Tuhan, menjadi utusan dan berperan sebagai obat-obat Allah atas sesama kita. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu, tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon maaf untuk tutur yang tidak berkenan dan mohon diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.